Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara. Halo Sobat Netral, apa jadinya sebuah kapal tanpa nahkoda? Begitulah rasa masyarakat hari ini, terlunta tanpa arah, tanpa rasa percaya. Bendera tetap berkibar, tapi hati rakyat semakin lelah. Gedung megah itu masih ada dan terus berdiri. Namun, di dalamnya suara rakyat terasa asing. Maka tak heran, teriakan di jalanan sangat menggema. Bubarkan DPR, bubarkan DPR, bubarkan DPR. Sebuah seruan yang lahir bukan dari euforia, melainkan dari rasa kecewa, dari rasa ditinggalkan, rasa dikhianati oleh institusi yang seharusnya jadi wakil, tapi kini dianggap sekedar formalitas. Wow. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Wacana pembubaran DPR kembali mengemuka setelah berbagai kebijakan dan sikap lembaga ini dianggap jauh dari kepentingan rakyat. Masyarakat menilai DPR lebih sibuk mengurus kepentingan politik dan elit ketimbang mendengarkan suara publik. Namun, pertanyaannya sangat penting. Benarkah DPR bisa dibubarkan begitu saja? Dalam konstitusi Indonesia, tidak ada mekanisme langsung untuk membubarkan DPR lewat tekanan massa. DPR hanya bisa dibubarkan jika ada perubahan fundamental pada sistem ketatanegaraan, entah melalui amandemen UUD atau perubahan besar dalam struktur politik. Artinya, secara hukum, seruan bubarkan DPR lebih melupakan simbol perlawanan rakyat, bukan jalanan hukum yang realistis. Akan tetapi, simbol itu justru mempunyai makna yang penting. Rakyat sudah kehilangan kesabarannya. Mereka merasa institusi yang lahir dari demokrasi justru menjauhi dari makna demokrasi itu sendiri. Bubarkan DPR, bubarkan DPR. Memungkinkan? Begini, itu serius soal pertanyaan pembubarkan DPR. Menurut saya bahaya pikiran untuk membubarkan DPR itu, karena sejelek-jeleknya negara itu masih lebih baik kalau ada DPR-nya. Sebab kalau kekuasaan tanpa DPR itu bisa luar biasa. Kesewenang-wenangan, munculnya kesewenang-wenangan bisa luar biasa, meskipun dalam praktek ada juga monarki itu yang adil, tetapi ini tidak terkontrol ini. Dan seketika rakyat sudah lebih percaya pada jalanan daripada ruang parlemen, itu pertanda kepercayaan telah runtuh. Bukan hanya pada individu anggota DPR, akan tetapi pada lembaga yang seharusnya berdiri sebagai wakil rakyat. Seruan pembubaran DPR mungkin terdengar mustahil secara hukum, tapi justru disitulah letak ironinya. Rakyat sudah tidak lagi melihat lembaga itu sebagai solusi, melainkan sebagai sumber masalah. Apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Pertanyaannya kini bukan sekedar apakah DPR bisa dibubarkan, melainkan apakah DPR masih layak dipercaya? Bagaimana menurut Anda, Sobat Netral? Apakah seruan bubarkan DPR adalah jalan buntu penuh emosi, atau justru sebuah tanda bahaya bahwa krisis kepercayaan terhadap lembaga negara sudah mencapai puncaknya? Silahkan tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan ikuti terus pembahasan lain di Nalar Netral, membaca peristiwa dengan kepala dingin tanpa berpihakan. Hatur nuhun sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahun 59, Bung Karno tahun 57 berpidato yang merusak